Panitia, terima kasih. Bu dosen, peserta semua. Butuh kita kaji kemudian dari konsep-konsep yang sudah ada. Islam memang sudah luar biasa. Yang tidak luar biasanya itu umatnya. Kita itu sudah matang dengan konsep, tapi konsepnya lebih asik mengkritisi pemikiran. Jadi nggak pernah selesai kita itu. Makanya nazir itu memang harus profesional ada dalam struktur organisasi tersebut. Jika tidak, maka ini akan berhenti di konsep. Islam adalah bagian dari langit atau langitan. Jadi di atas terus, tapi tidak pernah turun ke umat. Tidak pernah menyentuh Tuhan. Tuhan dalam artian orang-orang lemah, orang-orang miskin. Kita matang, kita bangga dengan dalil-dalil yang bersifat umum itu. Makanya kalau menurut saya bagaimana biar lebih produktif sesuai dengan namanya, diawali dari berpikir. Jadi bagaimana kita berangkat dari kiainya, dari ustadznya, dari ulamanya, dari jamaahnya, kita bisa melihat bahwa Islam sudah mengamanatkan kepada manusia untuk lebih kreatif dan inovatif. Contoh yang mudah, Bu Kaprodi Zakat, saya pernah mencoba melakukan penelitian di kelas dan kurang lebih saya sudah mencapai 300 mahasiswa itu. Mereka yang baru menghitung zakatnya, orang tua menghitung zakatnya hanya 5%. 95% umat Islam yang berkuliah di IAIN itu orang tuanya tidak menghitung zakatnya. Itu baru zakat. Nah, saya takutnya juga begini, kita semangat membahas tentang ini tetapi pemanfaatan wakaf itu juga nanti lemah. Baru mau mengelola tuh kan orientasinya selalu finansial, tuh kan orientasinya bisnis. Jadi yang ada di otaknya itu hanya kecemburuan-kecemburuan seperti itu. Tidak menjadikan kecemburuan itu menjadi energi positif untuk berkarya. Coba kecemburuan, iri, dengki kita bangun untuk berkarya. Iri dengki dengan siapa? Dengan kafir. Contoh corona hari ini. Apa yang dilakukan umat Islam? Kita tidak melakukan apapun kecuali jadi juru keprok di sana sini, keprok terus kan. Ada yang lakukan salah, keprok, katanya itu kerjaan. Tadi Pak Imam menyampaikan kerjaan dari kaum-kaum komunis atau kapitalis gitu kan. Kita sebenarnya tidak perlu itu. Hari ini yang kita hadapi adalah corona. Persoalannya finansial kita di mana? Kita miskin itu karena apa? Salah satunya yang barangkali kita kaji adalah wakaf ini. Wakofa itu berarti berhenti, ya betul-betul diberhentikan gitu loh. Bukan kemudian berhenti barangnya, tetapi manfaatnya, value-nya terus bergerak. Ini persoalan kita hari ini. Makanya dalam persepsi saya sebaiknya kita mengacu kepada perubahan pola pikir dulu. Pola pikir apa? Yang pertama kalau umpamanya kita mau melihat adalah pola berpikir De Bono yang menyampaikan konsep tentang berpikir lateral, berpikir out of book, di luar kebiasaan. Jadi teman-teman Majawa terutama kaprodinya itu harus betul-betul di luar konsep berpikirnya, jangan lateral. Ngajar selesai ngajar ya bangkit gitu loh. Kalau hanya ngajar-ngajar sekarang di YouTube sudah banyak, di Google sudah banyak, ngapain? Diajak berpikir nakal-nakal dikit gitu loh. Gunakan pendekatan De Bono. Kalau ingin bukunya ada The Use of Lateral Thinking. Nah itu. Ya, itu jadi ayo berpikir-pikir nakal dikit, buka Brodi. Ini gunanya untuk apa? Agar mampu itu menyelesaikan masalah dengan inspirasi dan imajinasi, gitu kan? Dengan itu termasuk pendekatan wakaf ini, jangan pendekatannya fikih, tapi pendekatannya adalah usul fikih. Seperti yang sering kita dengar, al aslu fil asya al ibahah,
hatta yadulud dalilu ala tahrimiha. Jadi sebenarnya pendekatan usul fikih semuanya sudah boleh, apapun boleh. Gitu. Ya karena semuanya boleh, maka kita kemudian punya kebebasan untuk berpikir tentang apapun yang berhubungan dengan wakaf, termasuk di dalamnya bagaimana entrepreneurship. Jangan sampai kita belum melakukan perbuatan apapun, akan tetapi kita sudah ribut dengan pembagian harta dari hasil wakaf ini nantinya buat apa? Kita berbuat aja belum sudah membagi kue. Itu kan persoalan buat kita, terutama dengan umat Islam itu. Jadi coba nanti pendekatan-pendekatan itu biar bisa masuk ke ranah entrepreneurship, harus hilangkan itu empirik, harus hilangkan itu terukur, harus hilangkan ilmiah. Jadi lakukan gerakan di luar itu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berpikir lateralnya De Bono. Kalau tidak, coba kita untuk masuk ke ranah entrepreneurship, gunakan pendekatan Ernest tentang konsep out of book itu. Jadi bagaimana kalau kita mau berkaca, ya kita orang FEBI tidak pernah berpikir sejauh itu, sementara orang matematik berpikir tentang itu. Yang saya takutkan dan ngeri-ngeri sedap juga, kecenderungan untuk berbisnis, berentrepreneur fakultas tarbiyah itu lebih tinggi daripada fakultas ekonomi. Ini sudah betul out of book, itu udah betul. Tapi dalam realitasnya seperti ini kan menjadi keprihatinan kita. Makanya ke teman-teman yang bergerak dalam bidang perwakafan, saya kira out of book itu juga bisa mengawali kita untuk masuk ke sana. Kemudian kalau kita mau melihat lagi, ada sekarang dikenalkan tentang NLP. Itu untuk masuk ke wirausahaan juga. Neuro Linguistic Program. Ini adalah cara pikiran dan perilaku manusia yang mengarah kepada kreativitas. Jadi saraf berpikirnya didorong agar mampu untuk berbuat. Dari apa? Dari hal-hal masa lalu. Makot dama, gitu. Matakot dama. Itu biar berpikir dari sana, biar bisa memulai. Ini John Grinder ini menganggap ini bagian dari strategi untuk mempercepat proses belajar mendeteksi dan memanfaatkan berbagai pola yang ada di dunia ini. Ini dikenalkan oleh John Grinder ini tentang NLP ini. Nah, itu pola-pola pikir yang bisa dikembangkan barangkali. Kemudian kalau kita melihat ke hasil ijtihad para ulama salaf, salah satunya kita lihat Abdullah Khalaf, kemudian Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambiliyah, hampir semuanya sepakat bahwa kecuali Imam Malikiyah itu harus betul-betul sesuai dengan kehendak wakifnya. Tetapi kehendak wakif itu, saya kira kalau kita ingin berpikir lateral, kehendak wakif itu ke dalam narasi umum. Artinya kalau itu ditarik ke entrepreneurship itu masih sangat bisa. Karena apa? Karena ada ruang buat kita untuk menarik itu. Kepada apa? Kepada hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Umat terbaik adalah yang berkarya untuk sesama. Ini bisa ditarik ke sana. Nah, actionnya ini yang jadi penyakit umat Islam sampai hari ini. Kita berdebat tentang khilafah, kita berdebat tentang muamalah, tentang lembaga keuangan, tentang riba, malah buka prodinya sampai telinganya merah bicara tentang riba kan? Coba riba itu dirubah, pemahamannya ar-riba itu aziyadahnya itu bukan aziyadah tambahnya uang. Tetapi ketika mereka melakukan bisnis kemudian menambah kemiskinan, itulah riba. Jangan bertambahnya uang, berpikir kok bertambahnya uang terus.
Semua orang ingin bertambahnya kezoliman, bertambahnya kemungkaran, bertambahnya kemiskinan. Itu riba. Nah, kalau riba itu bertambah terus, buat apa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama perbankan syariah, yang semua uang akan bertambah terus? Nah, itu kan belum selesai. Maksudnya pemahaman-pemahaman seperti itu harus dikembangkan oleh kita ke depan. Untuk apa? Memanfaatkan barang yang wakofa itu, yang berhenti itu menjadi bermanfaat. Tidak berdiri sendiri sebagai sesuatu ibadah yang kemudian akan hanya mendapatkan pahala bagi orang. Kita harus paham bahwa kita harus berpikir juga, ini teman-teman yang di Majawa, nggak ada perbuatan dunia tok, nggak ada akhirat tok. Dunia akhirat adalah interkoneksi, ada korelasi. Setiap perbuatan pasti berdampak kepada akhirat, dan setiap perbuatan terdampak juga kepada dunia ini. Ada koneksi, ada interkoneksi. Bisa berhubungan langsung, bisa tidak langsung, terserahnya Allah gitu kan. Jadi sebenarnya ruang besar ini kita mulai saja dari sekarang, identifikasi mana yang bisa dimanfaatkan oleh fakultas yang ada di seluruh Indonesia, wakaf yang bisa dipakai itu. Hari ini berangkat dari kampus kita akan memaksimalkan potensi itu. Yang lain tidak bisa, karena kita masuk ke pesantren juga nggak bisa, amat sulit. Di sana Pak Imam, di pesantren itu perilaku feodalisme itu masih sangat tinggi sekali. Kalau kita paksakan, bukan manfaat yang didapatkan, tapi malah madorot. Diakui atau tidak, karena saya juga berkecimpung di pesantren gitu kan. Beda sekali perilaku-perilaku yang ada di pesantren dengan di dunia akademik. Nah, ini butuh oleh kita. Dari mana kita memulai? Kalau menurut saya kita harus memulai dari kampus. Dengan cara apa? Pertama, mengidentifikasi itu, kemudian memanfaatkan dari sisi entrepreneurship untuk mendatangkan falah, kebahagiaan bagi masyarakat. Bentuknya adalah hari ini yang saya rasakan adalah finansial. Jadi itu dari saya kira cukup, Bu Kaprodi, para peserta semuanya. Terima kasih. Moga-moga nanti ada langkah pasti kita dari kampus. Kalau memanfaatkan dari lain sepertinya agak sulit. Nanti butuh konsep yang kita kolaborasikan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, ada beberapa tanah yang hari ini mangkrak, kenapa tidak kita manfaatkan? Untuk apa? Agropreneur, santripreneur, namanya udah banyak banget kan? Apa petani-preneur kedepannya kan kayak gitu. Nah, ini ruang, kalau menurut saya ruang kosong yang hari ini oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bisa segera dimanfaatkan dan bekerja sama dengan pesantren. Dan karena pesantren yayasan itu yang memiliki banyak tanah-tanah yang hari ini dikatakan tanah wakaf tetapi tidak maksimal. Moga kolaborasi antara lembaga formal, ada Fakultas Ekonomi, kemudian ada lembaga-lembaga sosial, ada yayasan, ada pesantren, bisa bekerja sama. Tanpa itu kita tidak bisa maksimal. Terima kasih Pak Moderator. Selanjutnya kami serahkan kembali waktu dan ruang ini.